Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kita, Kajian Online. Kubu Aiman Wicaksono dan juga Haritano Sudibyo saat ini sedang panas dingin. Bagaimana tidak teman-teman? Berbagai rahasia-rahasia dan juga kesepakatan gelap Aiman dan juga Haritano Sudibyo dengan Roy Tifa Rismon ini dibongkar dalam podcast Bang Zulfan bersama Bang Mardiansah Semar atau ya kita sebut saja Bang Semar. Di sini Bang Semar menyebut ada keterlibatan secara tidak langsung Haritano Sudibyo dalam kasus ijazah. Nah, ini menarik. Saat ya iNews langsung buru-buru klarifikasi dalam beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, ini iNews langsung menyatakan informasi yang disebarkan di channel Bang Zulfan adalah hoax. Ya, teman-teman kita tahu di channel Bang Zulfan Lindan Ampeking Indonesia itu membahas soal keterlibatan Haritano Sudibyo dalam kasus ijazah yang saat ini memang sangat viral sekali dibahas di berbagai podcast-podcast dan juga para diskusi-diskusi kaum akademik. Nah, teman-teman setelah dibongkar keterlibatannya, bagaimana Aiman ini hanya pion yang memang digerakkan oleh Haritano Sudibyo untuk menyerang Pak Jokowi, ya ini TV beritanya langsung klarifikasi menyebut itu informasi hoax. Nah, kan kalau misalnya berani, ya kenapa tidak dipanggil saja itu Aiman ya? Langsung diskusi debat di forum rakyat bersuara, begitu kan harusnya. Nah, hari ini teman-teman, kita bakal melihat podcastnya Bang Zulpan dan juga Bang Semar secara lengkap terkait apa benar nih Bang Semar, ini HT itu memang harus jadi tersangka dan juga Aiman juga harus dipenjara karena terlibat secara tidak langsung dalam isu ijazah dengan ya menyebarkan informasi yang sudah dinyatakan ini palsu ya, yang sudah dinyatakan ini bohong, sudah diklarifikasi bahkan oleh UGM bahwa ijazah itu asli tapi masih saja Aiman itu menyebut ijazah ini palsu dalam berbagai ya diksi-diksi berita atau judul-judul di rakyat bersuara. Kita simak informasi selengkapnya, teman-teman. Jadi gini, Mar, memang saya paham posisi Aiman. Ya. Sebagai orang yang dulu pernah bersama saya di stasiun TV, bosnya Aiman sekarang, sebut saja Haritano lah, ya kan, sudah menjadi pengetahuan publik. Memang saya sering mengatakan begitu ke teman-teman bahwa Aiman itu hanya pion. Apalagi sekarang posisinya dengan usia semuda itu sudah dipercaya menjadi pemimpin redaksi, ya tentu itu sesuatu yang mungkin cukup prestis ya kan. Dan tidak gratis. Gitu. Nah, kita melihat kemarin latar belakangnya adalah ketika Perindo, partainya owner atau pemilik dari iNews ini, Haritano Sudibyo, itu kemudian ada di barisan Ganjar Mahfud. Ya kan? Tentu Haritano juga sudah berdarah-darah dalam mensupport logistiknya pasangan itu dan hasilnya alhamdulillah kecewa berat, kalah lagi, ya kan? Nah, kemudian tiba-tiba muncul ini. Kita pernah jangan lupa, Mar, Haritano dan SBY itu pernah dulu ya ada suatu apa ya, kalau saya bilang konspirasi juga enggak ya. Jadi pernah Antasari bercerita, almarhum ya. Haritano yang dikirim. Iya. Ya, yang memaksa ketua KPK saat itu ya untuk menjalankan perintah SBY. Ya. Ini kan sebuah mata rantai. Kalau kita lihat kejadian, kenapa kok rakyat bersuara seperti ini, guys, kan begitu ya? Dulu, guys. Kurang lengkap. Anak nangis. Iya dah. Mau diperiksa dulu ya. Tonton dulu aja ini. Adiknya kemudian terkait dengan kasus dan juga korupsi di Departemen Kementerian Kesehatan pada saat itu. Nah, jadi kalau bisa kita tarik ke belakang irisannya, kenapa PDIP ikut genderang ini, kenapa Demokrat ikut genderang ini, sebenarnya benang merahnya sangat terang benderang bahwa Aiman selaku host sebagai pion ya kan, memang gurih untuk memainkan drama-drama ini. Jadi apa yang Bung Semar katakan, ini tidak seimbang, tidak fair, ya itulah yang mereka ciptakan dan
inilah mungkin kesadaran baru muncul dari teman-teman relawan Jokowi. Oh ya, kita sudah terperangkap dengan mainannya Haritanu. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa itu mainannya Aiman. Itu adalah mainan Haritanu. Ya, apakah Haritanu menjalankan itu karena instruksi Megawati? Nah, itu yang kita nggak tahu. Spekulatifnya bisa jadi iya kan begitu. Nah, jadi memang dengan catatan-catatan ini, kenapa sih kok rakyat bersuara itu benar-benar, bahkan Mar, ada satu platform baru yang dibangun oleh iNews itu namanya Uncensored. Ya kan itu dijual loh. Ya kan, jadi Uncensored itu kita harus bayar sekian rupiah sehingga potongan-potongan yang nggak muncul di televisi, misalnya pas break ya kan, arena ribut-ributnya yang lebih seru ada di situ. Ada di situ. Jadi Haritanu menjual konflik ke masyarakat. Apakah itu mendidik? Tidak. Ya. Apakah ini bisa dilaporkan ke KPI, Komisi Penyiaran Indonesia? Yang mana televisi itu adalah menggunakan ruang publik, ya kan? Menggunakan frekuensi itu ada pertanggungjawaban, sementara nyata-nyata iNews ya membangun ya mengajarkan publik untuk terbiasa konflik, untuk membiasakan publik untuk saling tidak percaya, saling mengungkapkan kata-kata yang bukan menjadi kultur Indonesia. Pertanyaannya adalah, dulu waktu Komisi Penyiaran itu masih ada Ade Armando di dalamnya, kritis ketika ada stasiun TV yang tidak menjaga nilai-nilai, langsung disurati. Nah sekarang udah jelas iNews itu sudah banyak melakukan pelanggaran. Komisi Penyiaran Indonesia tutup mata, tutup kuping, tutup mulut. Jadi saya hanya mengomentari sinyalemen yang disampaikan Semar. Kita jangan ikut genderang perang, itu intinya. Iya, sebenarnya kan ya saya nggak terlalu konsen ya soal Komisi Penyiaran ya. Tapi bahwa publik sudah cerdas. Kalau kita lihat di media sosial itu mayoritas orang menghujat Aiman. Dia anggap bahwa itu acara yang mengadu domba dan lain sebagainya. Tapi Aiman tetap tegak lurus untuk jalan karena mungkin bosnya belum nyuruh dia berhenti. Karena bosnya juga kan menyelamatkan kasus hukumnya dan lain sebagainya gitu. Jadi saya sangat memahami kawan kita itu gitu ya. Dia dalam posisi yang tidak terjepit sebenarnya. Ya, dalam posisi yang tidak mudah menjalankan misi ini gitu. Ya oke saja sih, silakan aja. Dan mungkin juga jangan-jangan memang HT sedang coba menaikkan posisi tawar agar bisa juga kembali diberi pintu ya untuk masuk dalam lingkar kekuasaan. Nggak mudah loh, latar belakang pengusaha gitu ya dan lain sebagainya itu berseberangan dengan kekuasaan nggak mudah, sangat tidak mudah. Apalagi misalnya kita tahu dengan berbagai dinamika ya yang terjadi itu. Peristiwa bisnisnya HT misalnya, rebutan MNC dengan Mbak Tutut, gitu segala macam. Itu kan sekarang Pak Prabowo yang mau mantan istrinya itu kan cendana, mau tidak mau punya anak, dia punya Didit dan lain sebagainya. Pecah pala juga HT kan gitu loh. Udah di satu sisi dia kalah bertarung dan kontestasi, yang menang pun akhirnya di pihak yang selama ini tersakiti juga. Jangan-jangan ini salah satu sarana dia untuk menaikkan posisi tawar ya. Semoga udahlah, ini berisik kali ini kan gitu ya. Supaya dia nggak berisik, biar dia bareng kita lagi lah. Mungkin juga begitu dalam politik ya. Tapi menurut saya sih nggak apa-apa juga. Semua orang boleh lah bermanuver secara politik. Semua orang boleh diberikan ruang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan politiknya gitu. Boleh-boleh saja. Nah, tinggal lagi diri kita. Kita jangan terjebak dalam hal-hal yang akhirnya juga merugikan kita secara kelompok maupun secara kepentingan politik kita ke depan. Nah, itu yang paling penting kalau menurut saya sih. Jadi kita udah tahu, oh ini ya sudah kan gitu loh. Kita tahu tuh batasan mana yang kita masuk, batasan mana yang kita cuekin kan gitu loh. Jangan juga akhirnya kita baper gitu. Seolah-olah bahwa ini pertarungan kita yang sesungguhnya. Bukan. Ini gue sampaikan ya ke semua teman-teman ya. Teman-teman termul-termul kalau bahasanya Budius itu ya. Ini bukan pertarungan kita yang sesungguhnya.
Jangan dihabiskan energi di sini, jangan juga akhirnya semua fokus ke sini. Kalau kita memberikan informasi itu sebagai penyimbang. Ketika kita tampil di media, kita tampil dalam debat-debat, itu bukan kita masuk dalam genderangnya, tapi kita ingin menyampaikan ke publik apa yang disampaikan mereka tidak benar. Apa yang disampaikan mereka itu bagian dari tudingan, fitnah, dan lain sebagainya. Nah, kita yang menyampaikan dengan logik, dengan penuh rasionalitas tuh. Jangan juga akhirnya kita, waduh, mereka kompak begini loh. Nih, apa ya, ketika kita hadir di debat-debat, terus di situ tiba-tiba memang diberi ruang audiensnya para pendukung Roy Suryo. Emang kita nggak bisa? Itu dalam hitungan menit gue bisa penuhin tuh pendukung gue tuh. Dalam hitungan menit tuh. Biar gimana pun gue ketua umum organisasi nih gitu loh. Iya. Ya semua anak-anak selalu bilang gini ya ke saya nih kalau, Tum, kita nggak perlu hadir tuh, nggak usah, ini kita diskusi, debat. Jangan juga bawa pasukan kan gitu loh. Nggak pernah bawa pasukan buat gue. Iya. Padahal kalau mau penuh itu kalau Bisa kita bikin penuh juga gitu loh. Gitu loh. Kita sendiri aja karena menurut kita dalam proses debat apapun itu kan landasannya kan cara berpikir. Landasan itu kan isi kepala kita tuangkan, pendapat kita tuangkan, bukan soal fisik, bukan soal huru haranya. Jadi nggak penting itu, kalau menurut saya itu nggak penting itu kita fokus ke huru haranya gitu. Sampai sekarang kemarin udah mau ada keributan. Nah itu nggak penting. Jangan juga akhirnya teman-teman itu terjebak soal-soal yang begitu. Ketika itu besok tiba-tiba teman-teman datang banyak rame-rame lagi. Nah itu sama aja, itu juga mendowngrade kecerdasan kita tuh. Mendowngrade intelektualitas yang kita miliki kalau kita mengikuti alur yang kayak gitu loh. Bener nggak? Benar. Misalnya kita, wah kemarin didorong-dorong kita tuh kan, besok kita bawa pasukan lagi, dorong-dorong lagi kan gitu loh. Nah ini menurut saya Itu yang mereka harapkan. itu mereka harapkan gitu loh. Kita terprovokasi. Kalau perlu ada di antara kita yang saking emosinya main gitu pukul loh. misalnya. Main pukul jadi rame tambah lagi. rame. Gitu. Nah ini yang maksud saya, kita tidak usah terlalu fokus dengan manuver yang dilakukan oleh pihak lawan ya, Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi kita fokus pada diri kita sebenarnya. Jadi kalau kita mau bangun, kita mau melakukan konsolidasi untuk masa depan bangsa ini, bagaimana kita mengawal program-program Pak Prabowo yang sekarang saya rasa butuh pengawalan cukup kuat ya dari masyarakat sipil. Kan begitu ya, karena banyak orang merasa masih ada kurangnya nih soal MBG misalnya, makan bergizi gratis. Ini masih ada kurangnya nih soal ketahanan pangannya dan lain sebagainya. Nah kita yang coba untuk melakukan penguatan-penguatan itu yang jauh lebih baik. 2029 masih jauh, kan begitu loh. Ngapain kita bicara soal-soal yang akhirnya program-program yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo ya, sama Mas Gibran, itu akhirnya juga tidak ada penguatan dari kita, para pendukungnya, yang sejak awal memang berjibaku untuk memenangkan Prabowo Gibran. Kalau mereka kan malah mau ngalahin Prabowo Gibran Pilpres kemarin. Masa kita mau ikuti itu? Ya orang barisan sakit hati, barisan kecewa, yang kerjaannya pengennya pemerintah ini nggak bener. Pemerintah ini nggak maksimal. Makanya bikin kacau-kacau kan gitu loh. Kacau-kacau banyak caranya. Sekarang yang digunakan isu ijazah palsu. Setelah ini reda pasti ada isu lain, Bud. Dan bersuara Haritano dijadikan sebagai instrumen. Ya, bagian dari instrumen lah. Bagian dari instrumen. Tapi saya ngeliat begini, Mar. Akhirnya program Rakyat Bersuaranya Aiman ini kan orang melihat yang menjadi korban yang kemudian dimaki-maki termul adalah Aiman. Ya kan? Haritano ketawa-ketawa tuh. Ya kan? Padahal kan dalangnya semua kan dalam konteks ya Rakyat kan Bersuara bosnya, adalah Haritano. bosnya. Nah, di sini saya melihat bahwa ya cara berpolitik hati ya memang kalah dengan Surya Paloh. Dia memang dangkal sekali pemahaman berpolitiknya, ya kan? Terlihat begitu. Kenapa saya bilang dangkal dan dia kalah dengan dalam berpolitik dengan Bang Surya? Karena waktu 2019-2024 anaknya Haritano kan menjadi wakil menteri, dipercaya oleh Pak Jokowi. Ya kan? Nah, lagi-lagi terbukti air susu dibalas air tuba oleh Haritano kepada Pak Jokowi. Dengan dia fasilitasi Rakyat Bersuaranya, dijadikan Aiman jadi tombaknya, ya kan? Oke man, gas, kau kan aku sudah selamatkan, ya kan? Kau pun aku kasih jabatan pemret itu, ya kan? Kau gas ini, mainkan, kan gitu. Nah, ini yang harusnya dibaca oleh publik dalam melihat Rakyat Bersuara.
ya kan? Nah, kalau toh memang teman-teman termol ini masih tetap hadir di situ, harusnya dagang sebuah mindset. Mindsetnya apa? Iya. Gue hanya mau balancing. Iya. Lo nggak benar, gue sanggah itu Iya, aja. itu Nggak aja. usah ikut perdebatan ini Iya. palsu benar atau enggak kan gitu loh. Makanya sempat beberapa kali gue sampaikan sih, nggak bosen apa man. Iya. ngomongin ini. Ya bosen juga sih bang, cuman rating masih bagus. Alasannya rating, karena Oh, rating masih bagus. rating masih bagus. Cuman kan, ya mungkin ya iya betul juga secara pragmatis ya rating bagus. Ya, tapi dalam segi substansinya, capek nggak sih kita misalnya kita berbulan-bulan debat nih, terus sebenarnya proses hukumnya sudah beranjak gitu, tapi kita perdebatan masih di sini, balik lagi sini nih. Kau capek nggak perdebatannya itu berkali-kali, akhirnya kita cuman melihat garis foto di lingkarannya ijazah Pak Jokowi itu. Ini putus, ini enggak, ini putus, ini enggak. Wah ini ada Kemudian embossnya, ini enggak. Udah tuh. Taruh urat leher. Dan di itu dari situ, beberapa ya bulan kan? lalu. Iya. Nah sekarang masih juga itu gitu. Ini ngapain sih kita masih di situ aja? Kenapa sih kita nggak beranjak ya? Misalnya begini, ketika mereka jadi tersangka, peluang hukum apa yang bisa mereka lakukan? Kan begitu ya. Terus kenapa misalnya memang kajian-kajiannya terkait dengan perdebatan pasal yang dikenakan, kan begitu ya. Terus kita lagi perdebatannya bagaimana nanti dalam proses peradilan. Apakah memang kan begitu ya, dalam proses peradilan nanti itu bukti-bukti yang dimiliki oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu bisa dipertahankan gitu loh, untuk memperkuat mereka dan lain sebagainya gitu. Jangan juga akhirnya mereka selalu berwacana lagi, berwacana. Itulah kenapa akhirnya kita berpikir, oh memang targetnya mereka tuh ya membangun opini, bukan mengejar soal kepastian hukum, bukan mengejar soal kepastian asli atau tidak. Tapi yang menjadi targetnya itu membangun opini untuk mendiskreditkan Pak Jokowi dan keluarga. Nah itu yang sedang dilakukan. Nah kalau itu menjadi target, ya sudah tidak peduli lagi dia soal proses hukumnya. Itu mau ada prapit kek, mau apa kek, cuman dia mencari sarana aja tuh untuk membangun opini publik gitu loh. Nah terus kita mau main di situ. Kan nggak begitu caranya. Kita cuma mau sampaikan opini yang dibangun sesat. Iya. Yang benar ini. Misalnya, betul kan apa yang kita sampaikan, kalaupun ditunjukkan nggak menyelesaikan persoalan. Justru akhirnya dibangun narasi lain. Betul. Kan begitu loh. Nah ini kan kita meluruskan kepada publik, yang harusnya publik juga berpikir, oh iya juga ya. Udah ditunjukin aja masih begitu. Sebelumnya tunjukin aja selesai. Iya. Perlihatkan selesai. Perlihatkan selesai. Nggak Ya, selesai. buktinya nggak begitu. Nggak begitu. Nah itu yang maksud saya, tugas kita sebagai orang-orang yang selama ini berada di barisannya Pak Jokowi, yang meluruskan itu. Iya. Memberikan keseimbangan informasi yang harapannya memang dibangunlah argumentasi yang basicnya itu rasionalitas gitu. Nggak perlu marah-marah lah. Sebenarnya basic rasionalitasnya sangat sederhana, Sederhana. sangat logis, Gitu. dan memang kita nggak boleh juga mengumbar mas. Sebenarnya persoalannya itu saya sangat yakin sekali bahwa mereka ini pasti masuk penjara mas. Karena dari info yang saya dapetin ya, apa yang dilaporkan Pak Jokowi, barang bukti yang disampaikan Pak Jokowi, itu nggak terbantahkan dan mereka nggak bisa ngeles dengan alasan ini penelitian, ini hak publik, nggak bisa mengeles seperti itu. Itu faktual, barang-barang bukti yang disajikan yang jumlahnya sampai ratusan itu, ya kan, saksinya itu sampai 20-an, itu nggak akan terbantahkan. Makanya saya melihat tim hukumnya Pak Jokowi itu lebih banyak defend karena dalam ruang publik mereka ini terjebak membela diri. Ya kan, seolah-olah ini adalah penelitian, padahal kan awalnya nggak seperti itu. Kita nggak usah bahas itu, mantap mereka jadi tahu marah. Cuman sebenarnya nggak perlu bahas pun dari statementnya Roy Suryo ya, ketika selesai gelar perkara khusus kan udah bisa kita ambil kesimpulan. Kamu jahat. Nah, kalau kamu jahat itu dia ngerasa bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi benar tuh. Jahat itu kan lu tega banget sih sama gua, kan begitu loh. Kita kan teman lama juga Iya. bos, kan gitu. Tolonglah bos, jangan kejam-kejam kali kan gitu ya. Jadi dia sudah tidak lagi mendebat soal substansinya. Dia cuma bilang jahat banget tuh yang dikenain Pak Jokowi pasalnya sekian itu ternyata Pak Jokowi langsung. Ya emang dia yang punya legal standing untuk melakukan itu Pak Jokowi, kan begitu loh. Kan nggak ada salahnya juga. Makanya ketika saya melihat Roy Suryo menyampaikan
kamu jahat Pak Jokowi. Oh, berarti dia sudah tahu bahwa itu benar. Dia sudah tahu bahwa itu ijazahnya asli, tapi kok pasalnya ini. Ini kalau berproses, gua kena 12 tahun nih. Turun-turun 8 tahun nih kan gitu loh. Sedang juga kan gitu loh. Kalau kemarin cuma berbulan-bulan aja pakai penyangga leher sama kursi roda, pura-puranya kan gitu loh. Apalagi yang di atas 10 tahun nih ancamannya gitu loh. Jadi ya sudah lah, itu menurut gue sih bagian dari gimmick-gimmick yang mereka lakukan dalam rangka membangun opini publik tadi, Bud. Jadi nggak usah lagi kita terlalu fokus-fokus itu. Dan apalagi kan kemarin Bung Semar kan baru juga ketemu Pak Jokowi. Iya, saya ketemu Pak Jokowi. Dan dari hampir 2 jam saya ngobrol. Yang sudah dijelaskan, loh Pak Jokowinya sangat sumringah, santai, ya kan, nggak terganggu sedikit pun, ya kan, dengan framing-framing yang dibangun oleh teroris ini, itu kan adalah sebuah refleksi bagi kita sebenarnya bahwa udahlah nggak usah ikut genderang perang mereka. Pak Jokowi tengah-tengah aja kok. Karena apa? Pak Jokowi memikirkan hal-hal yang lebih strategis bagaimana Prabowo Gibran sampai 2029 ini benar-benar sukses, ya kan, mengurus rakyat, ya kan, di tengah situasi yang kita sedang banyak tantangan nih, bencana alam, tantangan. Kemudian juga bagaimana kita mendatangkan investor dan seterusnya. Itu yang dipikirkan Pak Jokowi daripada persidangan nggak dipikirin sama Pak Jokowi. Iya, mungkin orang nggak percaya ya. Hampir 2 jam saya bicara berdua saja Pak Jokowi. Hampir tidak menyinggung soal ijazah. Padahal ya itu gelar perkara khusus baru dilakukan tuh. Hampir ya dia cuman, saya nggak tanya aja, dia cuma bilang ya itu kemarin diperlihatkan aja kan juga masih nggak terima juga, sambil senyum-senyum aja tuh. Udah nggak ada lagi bicara lain gitu, nggak misalnya harus dilakukan perlawanan, nggak ada gitu, nggak ada bicara lebih banyak soal lain gitu. Makanya hampir tidak disentuh Pak Jokowi, padahal lagi hits-hitsnya tuh media menyampaikan gelar perkara khusus, dia nggak ngomongin itu loh. Sedangkan dia tahu kita sering tampil di publik kan gitu loh, enggak tuh. Terus dia nggak pesan mau nanti Mas bicaranya, nggak ada. Malah kita bicara soal tadi bagaimana mensukseskan Pak Prabowo Gibran, bagaimana kita kan punya basis ya, kita punya organisasi, terus diperkuat, sentuh rakyat, temui rakyat, makanya kita akan konsolidasi se-Indonesia nih, insya Allah jalan ya, mulai awal tahun, untuk bagaimana menyerap apa yang diinginkan masyarakat kita dan sebagainya, sambil juga menguatkan jejaring yang kita punya. Itu konsen kita untuk menjaga Pak Prabowo dan Gibran mensukseskan program-programnya dan lain sebagainya gitu. Makanya ini kayak heboh di luar gitu. Sekarang kayak kau aja, Bud. Kalau kau meyakini ijazah kau asli nih, gua nggak pernah bikin, gua nggak pernah masukin, slow kan? Orang mau ribuan juta orang ngomong juga ya. Emang gue pikirin gitu loh, bahwa dia sudah proses, ya sudah lagi dari proses kan gitu loh. Tapi bahwa ada gimmick-gimmick berikutnya nggak dipikirin berkali-kali loh. Saya ketemu Pak Jokowi itu udah lumayan sering gitu. Ya teman-teman, barusan sudah kita tonton ya podcast Bang Semar dan juga Bang Zulfan di Unpacking Indonesia. Yang jelas keterlibatan Haritano sudah dibongkar. Saya yakin Aiman tidak bisa tidur saat ini. Kalau misalnya bisa, ya mungkin Aiman dan juga Bang Semar harusnya sering-sering ngobrol-ngobrol juga ya. Diskusi di ruang publik biar kelihatan siapa sih yang salah. Jangan cuman Aiman itu berlindung di balik host, di balik ya ini penyelenggara acara, tapi harus turun tangan juga. Kenapa tuh? Tanya, Aiman kenapa selalu berpihak kepada Roy Suryo? Gitu kan? Nah, gimana menurut kalian setelah nonton video barusan? Punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.